أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya
orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang dolim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya Allah taala, ridhonya Allah taala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 144, 145 dan 146. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca dengan tartil, kemudian Al-Quran yang kita fahami dengan benar, dan Al-Quran yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita berupaya mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdakwah mengikuti jejak langkah para nabi dan para rasul, para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, para habaib, para kiai, para ustadz, dan umat yang beriman takwa di bumi ini. Mudah-mudahan umat yang ada di bumi ini mendapatkan pencerahan dari Al-Quranul Karim. Amin amin ya Rabbal alamin. Mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 144. Sebagaimana telah diterangkan dalam riwayat tentang sebab turunnya ayat tersebut di atas, Nabi Muhammad SAW ingin sekali agar kiblat itu ditetapkan Allah ke arah Ka'bah. Oleh sebab itu beliau sering menengadahkan mukanya ke langit, menantikan wahyu yang akan memerintahkan perpindahan kiblat itu. Maka turunlah ayat ini menetapkan perpindahan kiblat tersebut dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Di sini disebutkan arah Masjidil Haram, bukan Ka'bah, sebagai isyarat yang membolehkan kita menghadap ke arah Ka'bah. Pada waktu sholat, apabila Ka'bah itu jauh letaknya dari kita dan tidak dapat dilihat, sebaliknya jika kita dekat dengan Ka'bah
maka kita menghadap Ka'bah pada waktu sholat. Jadi tidak diwajibkan menghadap ke bangunan Ka'bah itu kecuali orang-orang yang dapat melihatnya. Dengan demikian semua kaum muslimin di berbagai penjuru bumi wajib menghadap ke arah Ka'bah dalam sholat. Untuk melaksanakan tugas itu mereka diwajibkan atau wajib kifayah mengetahui ilmu bumi untuk mengetahui arah kiblat dalam sholat, sebagaimana mereka sebaiknya mengetahui ilmu falak untuk mengetahui jadwal waktu sholat. Pemindahan kiblat ke Ka'bah adalah ketetapan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi orang yang kurang akal membantah kebenaran ini. Bahkan mereka menimbulkan fitnah dan menyebarkan keraguan-keraguan di antara muslimin yang lemah imannya. Sekarang kita lihat 145-nya. Orang yang berwatak demikian tidak dapat diharapkan bahwa mereka akan kembali kepada kebenaran. Mereka akan tetap dalam kesesatan meskipun diberi alasan dan keterangan serta bukti-bukti yang jelas. Jadi umat itu begitu dek. Jadi sejak zaman Nabi dulu sampai akhir zaman, ya, karakter umat itu seperti itu ya. Sejak jadi pada masa Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhir zaman, ya begitu itu dek. Ada yang mau beriman, ada yang tidak mau beriman, dan ada orang yang ragu-ragu, tidak punya pendirian. Jadi begitu dek. Makanya kita harus belajar kisah-kisah umat ini. Dan setelah kita tahu, kita mengikuti yang beriman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang tidak beriman. Apalagi kalau ikut orang yang ragu-ragu, yang tidak punya pendirian, itu nanti bisa menyebabkan menyeret kita ya menjadi orang yang dimurkai Allah, menjadi orang-orang yang sesat, sebagaimana terdapat di surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Ya, orang-orang yang diseret ke dalam neraka karena dia berkomplotan dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang munafik yang berada di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20. Kita pilih ya dek, setelah kita belajar kisah-kisah para nabi dan rasul, ya kita pilih golongan orang-orang yang beriman, yaitu golongannya para nabi dan para rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan ayat 25. Oleh sebab itu mereka tidak akan mau mengikuti kiblat umat Islam. Terhadap sesama mereka pun kaum Yahudi dan Nasrani tetap mempertahankan kiblatnya masing-masing. Andai kata kaum muslimin mengikuti keinginan mereka, tentulah mereka akan termasuk orang-orang yang dolim atau orang-orang yang aniaya. Jadi kalau orang itu sudah sesat ya dek, jadi repot ya. Makanya kalau kita menghadapi orang-orang yang susah diatur atau wis angel temen tuturane, ya wis dikembalikan kepada Allah saja, karena makhluk yang ada di bumi ini miliknya Allah. Kita tidak bisa memberi hidayah mereka, kita hanya bisa menyampaikan saja ya dek ya, seperti di surat Al-Baqarah ayat 129. Jadi mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita baca kita sampaikan kepada umat, kemudian umat itu akan menjadi umat-umat yang selamat dunia akhirat. Terakhir 146.
Orang Yahudi mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, karena mereka telah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab mereka sendiri. Dek. Jadi orang-orang Yahudi aja punya kitab namanya Taurat. Orang-orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Jadi sama Nabi Muhammad itu sudah kenal, ya. Jadi ya sudah kenal. Maka kalau tak kenal ya maka tak sayang. Maka harus ta'aruf, ya. Dalam surat 49 ayat 13, kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau kita saling kenal mengenal bahwa kita ini berasal dari Nabi Adam, ya tahu ternyata kita ini dulure dewe-dewe, jadi gak boleh menghina, gak boleh menyakiti, ya gak boleh gibah, gak boleh menyakiti mereka, gak boleh membunuh mereka. Nah, makanya tidak boleh ya Dek ya. Jadi jangan sampai kejadian di zaman Nabi Adam alaihi salam, putranya yang namanya Qabil dan Habil itu Dek, ya. Yang namanya Qabil itu membunuh Habil. Jadi karena dengki, jadi karena korbannya enggak diterima, karena yang dikorbankan itu buah-buahan yang busuk-busuk Dek, yang jelek-jelek itu dikorbankan sehingga ditolak sama Allah. Nah, sedangkan korbannya Habil, ya domba yang gemuk, yang sehat, diterima sama Gusti Allah, yang akhirnya menyebabkan mereka iri hati dan akhirnya saling membunuh. Itu bisa dibaca Dek nanti dalam surat Al-Maidah, ya ayat 27 sampai ayat 50 tentang ibadah kurban, ibadah yang tertua di bumi ini, ya. Sebentar lagi besok kita berpuasa Arafah dan kemudian besoknya kita akan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan umat yang ada di bumi ini yang melaksanakan sholat Idul Adha dan juga berkorban dan juga puasa sunnah Arafah besok, mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pribadi-pribadi al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, ngaji bisa mendekatkan diri kepada Allah, korban, zakat, infak, sedekah, ya seluruh amal soleh, ya muslimin muslimat bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjadi pribadi yang al-muqarrabin. Buka Al-Maidah ayat 35. Jadi sekali lagi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isa wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran,
Mereka itulah orang-orang beruntung. Surat Al-A'raf ayat 157. Orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW karena telah disebut-sebut di dalam kitab Taurat. Ya, lihat surat Al-A'raf ayat 157 dan tafsirnya. Dengan sifat-sifatnya dan pribadinya lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Diriwayatkan dari Umar bahwa beliau berjumpa dengan seorang pendeta Yahudi yang telah masuk Islam bernama Abdullah bin Salam, yang berkata demikian, saya lebih mengenal Nabi Muhammad SAW daripada mengenal anak saya sendiri. Umar bertanya kepadanya, mengapa? Ia menjawab, karena aku sedikit pun tidak meragukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Ya, sedangkan mengenal anakku, ada saja kemungkinan bahwa ibunya telah berkhianat. Maka Umar mencium kepala Abdullah bin Salam. Sebagian orang Yahudi mengingkari dan menyembunyikan kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi dan bahwa Ka'bah itu adalah kiblat. Tetapi sebagian lagi dari mereka ada yang mengakui kebenarannya serta mempercayai dan menerima petunjuknya. Loh Dek, jadi hati-hati ya Dek ya. Hati-hati di akhir zaman nanti berkeliaran ya Dek ya. Orang-orang yang nyamar ma'ruf ya, nyamar ma'ruf dan nyambi mungkar. Ya, aneh Dek ya. Jadi kalau berbuat ma'ruf itu nyamar epok-epoke ya Dek ya. Itu namanya orang munafik ya. Surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Itu nyamar kayaknya ma'ruf tapi dia adalah orang-orang yang berbuat mungkar. Makanya kalau dia ciri-cirinya, kalau berkata dusta, kalau berjanji diingkari, kalau diberi amanat dia berkhianat ya. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Jadi orang yang beriman takwa, pengikut para nabi dan rasul itu ciri-cirinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya, yaitu memerintahkan untuk mengamalkan ya, dirinya sendiri juga mengamalkan yang ma'ruf, kemudian setelah diamalkan dirinya kemudian mengajak orang lain beramar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf disertai dengan amal ma'ruf ya, dirinya juga berbuat baik, kemudian keluarganya, umat diajak berbuat baik dan mau mencegah kemungkaran ya Dek. Kalau dirinya mau berbuat mungkar yang dicegah ya, keluarganya mau berbuat mungkar ya dicegah ya Dek, umat mau berbuat mungkar ya dicegah lah. Makanya insya Allah dengan cara Allah memberikan pesan kepada kita, mendidik kita semua dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut ayat 45 Dek, ngaji yang benar ya, baca, pahami, memahami, membaca, memahami, mengamalkan ya, menghafal, mendakwahkan. Nah itu namanya ngaji yang haqqo tilawati. Surat kedua ayat 121. Dan tegakkan sholat Dek. Sholat, jaga sholat Dek ya. Sholat 5 waktu yang 17 rakaat itu tambah 2 rakaat ya, menjadi 19 rakaat. Itu adalah benteng yang terkuat untuk menghindarkan diri kita dari penyakit corona ya Dek ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghindarkan umat yang ada di bumi ini, wabil khusus keluarga Pak Sunarno dan keluarga besar ya, keluarga besar di Virus Biru, dan umat-umat ini terhindar dari corona. Allahumma inna na'udzubika min corona, Allahumma inna na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dolimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma
Inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami mohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, jadikan badan kami ini badan yang islami. Ya Allah, jadikanlah pendengaran kami pendengaran yang islami. Ya Allah, jadikan penglihatan kami penglihatan yang islami. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.